Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rahman Setianto, NIM 312010483, asal kelas TI 20C3, mata kuliah Data Warehouse. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan algoritma C4.5 untuk prediksi penyakit paru-paru menggunakan Rapid Miner. Lanjut ke materi ya. Pendahuluan. Di sini kesehatan merupakan keadaan optimal dari segi fisik, mental, dan sosial yang tidak hanya ditandai oleh ketiadaan penyakit, tetapi juga melibatkan keseimbangan aspek-aspek tersebut. Kesehatan bukan hanya tujuan, melainkan juga suatu investasi jangka panjang untuk kualitas hidup yang baik. Faktor-faktor seperti nutrisi seimbang, aktivitas fisik, keseimbangan emosional, dan hubungan sosial yang positif berkontribusi pada pencapaian kesehatan yang baik. Lingkungan yang bersih, keamanan pangan, dan pencegahan penyakit juga memainkan peran penting. Kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat, akses terhadap pelayanan kesehatan, serta peran aktif individu dalam menjaga kesehatan merupakan unsur-unsur krusial dalam mengelola dan merawat aset berharga ini. Pernapasan. Pernapasan adalah proses fundamental yang mendukung kehidupan pada makhluk hidup, termasuk manusia, dengan melibatkan serangkaian gerakan otot atau pernapasan dan organ-organ pernapasan seperti paru-paru. Pernapasan memungkinkan pertukaran gas yang vital antara tubuh dan lingkungan sekitarnya. Inspirasi dan ekspirasi secara ritmis mengizinkan masuknya oksigen yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh untuk proses metabolisme. Sementara karbon dioksida, hasil samping dari metabolisme, dikeluarkan melalui saluran pernapasan. Selain menyediakan oksigen, pernapasan juga berperan dalam menjaga keseimbangan asam basa tubuh dan membantu menyingkirkan zat-zat berbahaya dari sistem pernapasan. Kesadaran akan pentingnya pernapasan yang sehat dan pemahaman tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya menjadi kunci untuk mendukung kesejahteraan umum dan keberlangsungan hidup. Yang ketiga yaitu paru-paru. Organ vital dalam sistem pernapasan manusia memiliki peran kunci dalam menjaga keseimbangan oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh. Terletak di dalam rongga dada, paru-paru mengandung ribuan alveoli, kantong udara kecil di ujung bronchiolus, tempat terjadinya pertukaran gas esensial. Proses pernapasan melibatkan inspirasi dan ekspirasi, di mana udara kaya oksigen dihirup dan karbon dioksida hasil metabolisme dikeluarkan. Selain berperan dalam fungsi pernapasan, paru-paru juga memiliki kemampuan untuk menyaring partikel dan zat asing dari udara serta berperan dalam menjaga keseimbangan pH darah. Faktor-faktor seperti merokok, polusi udara, dan penyakit pernapasan dapat mempengaruhi kesehatan paru-paru. Menggarisbawahi pentingnya perawatan dan kesadaran akan upaya pencegahan untuk mendukung fungsi optimal dari organ yang kritis ini. Yang keempat, penyakit paru-paru. Penyakit paru-paru merupakan kategori beragam kondisi medis yang dapat mempengaruhi fungsi dan kesehatan paru-paru, organ utama dalam sistem pernapasan manusia. Jenis penyakit ini melibatkan gangguan pada saluran udara, alveoli atau jaringan paru-paru, dan dapat juga mencakup kondisi seperti penyakit paru obstruktif kronis, asma, kanker paru-paru, fibrosis paru, dan infeksi saluran pernapasan. Faktor utama termasuk merokok, paparan asap rokok, polusi udara, dan faktor genetika. Gejala umum yaitu melibatkan kesulitan bernapas, batuk, nyeri dada, dan kelelahan. Pencegahan melibatkan langkah-langkah seperti berhenti merokok, menjaga pola hidup sehat, dan menghindari paparan zat berbahaya. Sementara pengobatan dapat mencakup penggunaan obat-obatan dan terapi fisik. Deteksi dini dan manajemen penyakit paru-paru memiliki peran krusial dalam menjaga kesehatan pernapasan dan mencegah dampak serius terhadap kualitas hidup. Nah, tinjauan pustakanya yaitu 1. Data mining. Data mining adalah teknik pengolahan suatu pengetahuan yang didasarkan pada sebuah big data. Data yang biasa digunakan di dalam
diambil dari database, warehouse data, web, dan lain-lain. Untuk proses menjadi informasi yang menarik, data mining sendiri banyak digunakan di beberapa bidang untuk membantu peningkatan dalam hal pengetahuan. Selain itu, data mining digunakan untuk meningkatkan penjualan. Cabang ilmu lain mendukung data mining yang mencakup statistik, teknologi basis data, machine learning, sistem pakar, algoritma paralel, algoritma genetika, pengenalan pola, visualisasi data, dan lain sebagainya. Yang kedua, algoritma C45. Algoritma C45 merupakan supervised learning yang membutuhkan praklasifikasi variabel sasaran. Algoritma ini membuat struktur pohon keputusan atau decision tree yang setiap simpul internal menguji setiap atribut. Label kelas diambil dari masing-masing simpul daun, sedangkan nilai dihasilkan dari masing-masing cabang. Data training harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum diproses, lalu atribut akan dievaluasi dengan menghitung nilai gain dan entropi. Rumus 1 adalah rumus untuk menghitung nilai entropi. Berikut rumus algoritma C45. Metode penelitian di jurnal ini yaitu 1. Rapid Miner. Rapid Miner adalah perangkat lunak software atau software yang bersifat open source dan dapat diakses oleh siapa saja menggunakan bahasa pemrograman Java sebagai proses pengoperasiannya. Rapid Miner kerap kali menjadi solusi dalam hal menganalisa pada data processing dengan berbagai teknik yang dilakukan, diantaranya teknik deskriptif dan prediksi. Yang kedua, KDD atau Knowledge Discovery in Database. KDD adalah proses untuk mencari informasi yang memiliki nilai, mudah dipahami dan baru dari penyimpanan data yang besar dan kompleks. KDD sendiri merupakan metode yang digunakan untuk menghasilkan sebuah informasi melalui data yang sudah ada. Penelitian ini menggunakan tahapan atau metode KDD yang memiliki 5 tahapan, diantaranya yaitu data selection, data preparation, data transformation, data mining, dan evaluasi. Nah, metode penelitian ini terdiri dari data selection. Tahapan pertama pada metode KDD ini yaitu tahapan melakukan pengambilan dan pemilihan data serta melakukan pelabelan data untuk diolah menjadi informasi yang berguna. B. Data pre-processing. Tahapan ini dilakukan untuk mengurangi atribut yang tidak terlalu penting dalam melakukan proses klasifikasi. C. Data transformation. Tahap ini mengembangkan data dengan tujuan supaya data lebih baik lagi dan siap pada tahap pemodelan data mining. D. Data mining. Tahap ini menerapkan proses pengolahan data menggunakan metode atau algoritma tertentu. Pada penelitian ini menggunakan algoritma C45. E. Evaluation. Tahap yang terakhir yaitu evaluasi, di mana tahap ini adalah keberhasilan dari model yang digunakan, seperti menghasilkan nilai akurasi pada data diuji. Nah, hasil dan pembahasan penelitian ini menggunakan metode algoritma C45 dengan alur proses seperti data selection, data pre-processing, data transformation, dan evaluasi. Alur tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam prediksi gejala terserang penyakit paru-paru dengan hasil akhir yang didapat seperti nilai akurasi, precision, dan recall. Nah, hasil pembahasan yang pertama yaitu proses pengumpulan data, di mana seperti gambar tabel 1 bisa disimpulkan yaitu usia. Atribut usia adalah data usia pasien yang ada pada database ini yang diberikan nilai tua dan muda. B. Jenis kelamin. Jenis kelamin adalah atribut yang mencakup jenis kelamin pasien dengan nilai pria dan wanita. C. Merokok. Merokok merupakan atribut yang diberikan kepada pasien sebagai status apakah merokok aktif atau pasif. Nilai yang diberikan adalah pasif dan aktif. D. Bekerja. Bekerja merupakan atribut yang diberikan kepada pasien sebagai status apakah pasien bekerja atau tidak. Nilai yang diberikan adalah ya dan tidak.
Lalu berikutnya yaitu rumah tangga. Rumah tangga merupakan atribut yang diberikan kepada pasien sebagai status, apakah pasien sudah menikah atau belum. Nilai yang diberikan adalah ya dan tidak. F. Aktivitas berdagang atau begadang. Aktivitas begadang. Nah, aktivitas begadang merupakan atribut yang diberikan kepada pasien, apakah pasien sering begadang atau tidak. Nilai yang diberikan yaitu ya dan tidak. G. Aktivitas olahraga. Aktivitas olahraga merupakan atribut yang diberikan kepada pasien, apakah pasien sering melakukan olahraga atau tidak. Nilai yang diberikan adalah sering dan jarang. H. Asuransi. Asuransi merupakan atribut apakah pasien memiliki asuransi atau tidak. Nilai yang diberikan adalah ada dan tidak. I. Penyakit bawaan. Penyakit bawaan merupakan atribut yang diberikan kepada pasien apakah pasien memiliki riwayat penyakit bawaan atau tidak. Nilai yang diberikan adalah ada dan tidak. J. Hasil. Atribut hasil merupakan label yang mencakup pasien yang terkena penyakit paru-paru dengan nilai ya atau terkena penyakit paru-paru dan tidak atau tidak terkena penyakit paru-paru. Yang kedua yaitu data selection dengan gambar tabel berikut. Nah, data selection ini dilakukan karena ada beberapa atribut yang tidak terlalu penting untuk digunakan. Proses ini dilakukan untuk memilih atribut yang sesuai pada prediksi gejala penyakit paru-paru. Tabel tersebut merupakan atribut yang akan digunakan dan diolah pada software RapidMina. Nah, atribut yang terpilih adalah usia, jenis kelamin, merokok, aktivitas begadang, aktivitas olahraga, penyakit bawaan, dan hasil. Hal itu karena atribut tersebut sesuai dengan gejala terserangnya penyakit paru-paru. Atribut tersebut akan diolah menggunakan algoritma C45 dan software RapidMiner yang akan menghasilkan pohon keputusan atau decision tree serta akurasi untuk memprediksi penyakit paru-paru. Berikut hasil dan pembahasan di data transformation. Tahap pada data transformation ini yaitu mengubah data ke dalam format yang sesuai untuk selanjutnya dapat diolah pada data mining. Proses pengubahan pada dataset ini menggunakan RapidMiner dengan mengubah tipe data dari polinominal menjadi binominal pada atribut yang digunakan. Berikut seperti gambar tabel yang ketiga. Lalu yang keempat, data mining. Algoritma C45 digunakan dalam penerapan data mining ini dengan tujuan untuk memprediksi pasien penyakit paru-paru berdasarkan dataset yang sudah melewati tahap selection dan transformation. Yang kelima, pengujian menggunakan RapidMiner. Nah, berikut gambar tabelnya. Nah, gambar ini menjelaskan tentang proses pengujian menggunakan RapidMiner dimulai dengan melakukan import dataset, kemudian set role digunakan dalam pemilihan label pada atribut hasil untuk diprediksi. Split data dibutuhkan untuk membagi data training dan data testing. Kemudian memilih apply model yang dimana model decision tree telah dipilih sebagai pengujian ini. Performance digunakan untuk menghitung akurasi yang diperoleh dari hasil prediksi. Semua soket tersebut dihubungkan sehingga menghasilkan pohon keputusan atau decision tree pada prediksi pasien penyakit paru-paru yang ditunjukkan pada gambar 5. Nah, ini gambar 5. Nah, hasil pengujian dari gambar tersebut yaitu pohon keputusan menggambarkan bahwa penyakit paru-paru mempunyai beberapa penyebab. Di antaranya adalah yang paling besar atau di garis bawahi adalah kebiasaan merokok, dan kebiasaan merokok ini terjadi dalam dua kondisi. Ada yang perokok aktif dan ada pula yang pasif. Di mana dari masing-masing perokok aktif dan perokok pasif terdapat turunan yang menunjukkan hasil akhir apakah perokok tersebut terindikasi prediksi terhadap penyakit paru-paru atau tidak. Nah, kesimpulan dan saran dari laporan ini yaitu paru-paru merupakan salah satu organ yang memiliki peran sebagai tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Namun ada kalanya paru-paru dapat mengalami kerusakan akibat gaya hidup tidak sehat.
merokok menjadi penyebab utama penyakit paru-paru. WHO mengatakan lebih dari 40% kematian akibat merokok dan setidaknya 8 juta orang terbunuh setiap tahunnya. Penelitian ini mengambil data melalui situs penyedia dataset yaitu Kaggle. Sebanyak 30.000 data yang memiliki 10 atribut, tetapi hanya 7 atribut saja yang terpilih karena dinilai sesuai dengan prediksi penyakit paru-paru. Dan dapat disimpulkan bahwa dari data tersebut, yang paling besar atau digarisbawahi adalah kebiasaan merokok, dan kebiasaan merokok ini terjadi dalam dua kondisi, ada yang perokok aktif dan ada pula yang pasif, di mana dari masing-masing perokok aktif dan perokok pasif terdapat turunan yang menunjukkan hasil akhir apakah perokok tersebut terindikasi prediksi terhadap penyakit paru-paru atau tidak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.